Dan menemuinya, Mang Hojun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tangsan, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya. Tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Sho mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiaowu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri, yang akhirnya membuat ia muntah-muntah. Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tangsan yang kasihan kepada Xiaowu yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tangsan tersebut. Kemudian Xiaowu juga menunjukkan cincin roh barunya, meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu Xiaowu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama, dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemampuan kedua adalah super speed, yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung. Dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tangsan dan Daimube lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Daimube untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Daimube, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Daimube untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Daimube telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tangsan yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Daimube ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu kelompok Tangsan lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Daimube yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Daimube. Akan tetapi kakak Daimube tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah maka Daimube akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Daimube harus ikut pulang dengannya, serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Daimube utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Sho tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Sho juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Sho menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Suying dan Xiaowu akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tangsan, Daimube, dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan.
Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tangsan, Daimube dan Mang Hojun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tangsan sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Daimube sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Xiao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Hojun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari Balai Roh Pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Daimumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Daimumbai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hulena, lalu segera pergi untuk mencari kakak Daimumbai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Daimumbai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai, dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Daimumbai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hulena. Akan tetapi ternyata kakak Daimumbai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Daimumbai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tangsan menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Daimumbai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Daimumbai. Dari sini Daimumbai lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Su Ying dan Xiao akan terus melancarkan serangan, sementara Tangsan dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Daimumbai ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satupun yang bisa melukai kakak Daimumbai. Disinilah letak kesalahan dari Daimumbai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tangsan yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Daimumbai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya, yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tangsan, sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Daimumbai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiao yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Daimumbai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut.
Dengan ini, kakak Daemube pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu.